Kisah hidup yang bisa ditulis hanyalah tentang masa kini dan masa lampau. Kutulis buku harian ini tahun 90-an di stasiun kereta Tobu yang tidak berubah sejak dulu. Tempat ini penuh dengan ingatan masa lampau tentang seseorang bernama Rumi. Aku tidak tahu bagaimana mulai menulis. Apakah aku tulis dalam gaya Romeo Juliet yang penuh dengan puisi, atau dalam gaya Tom and Jerry, kartun kesukaanku yang penuh dengan kekacauan. Kubiarkan cerita ini apa adanya, campur aduk, melompat, bahkan slow motion. Yang pasti, jika kisah Adam Hawa dimulai dari buah apel, aku akan mulai menulis buku harian ini lewat botol limun dari sari buah jeruk khas negeri ini. Yulia, tunggu. Dari mana datangnya asmara? Aku pun tak mengetahui cara bagaimana dia dapat memikat di hati. Bagaimana dapatnya asmara merajalela di hati. Tak dapat aku membantah, walaupun dahulu benci. Mulai ia berpantun, hatiku berdetik. Ku balas dengan senyum sambil mataku melirik. Kemudian datang rasa sayang, mulai wajahnya terbayang. Setiap waktu terkenang, akhirnya aku bertunang. Umi, ayah Yulia ke pasar malam mengajak si Joko, Kusuma itu. Amir, Budi, Joko, itu tuh. Ya kan? Gimana nih? Aku punya ide. Ayo, oke. Nanti mau beli apa? Permen. Apa lagi? Bau tai. Ini kena juga. Yo, pulang. Berdiri terus sampai maghrib. Habis itu minta maaf sama keluarganya Yulia. Kalau kalian pengen lihat celana dalamnya Mbok Gudeg, satu korek 100 rupiah. Dari nyala sampai mati. Mau? Nggak punya uang, Pak. Kere. Beli dua, Pak. 2.
Kamu ngapain beli banyak korek api? Nih, di sini banyak. Pakai semua, nyalain semua. Rumi, lampunya mati. Aku takut gelap, Rumi, aku takut. Tolong ambilkan korek dengan kompor, Rumi, tolong. Kamu cantik, Lia. Nah, kalau kayak gini kamu lebih cantik. Kuntilanak aja kalau cantik. Rumi! 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 Rumi, dipanggil ayah. Kamu tertawa-tawa melihat televisi. Coba lihat apa yang dipertunjukkan iklan-iklan itu kepadamu. Itu menghancurkan pekerjaan ayah, menghancurkan dagangan Bombo ini. Membuat buah Bombo ini tidak bisa lagi dijual untuk limonaya. ayah. Rumi, Sudah. Itu bukan urusan kita. Ya, kita pulang sekarang. Ayo. Rumi selalu mengirimkan kisah-kisah dalam keluarganya melalui botol limon. Botol menjadi pembawa kisah drama masa kecilku yang penuh perubahan. Aku selalu menangis melihat Rumi yang selalu terhukum dan terlempar nasibnya terus-menerus. Namun bukankah kisah cinta Adam dan Hawa diawali dengan cinta yang penuh dengan hukuman, yang terlempar dalam dunia nyata, yang penuh dengan tamparan. Minggu depan kita pergi ke pesta dansa-dansi yuk, Jeng. Ya, Jeng ya? Tak mau Jeng, bujuk dong, Jeng. Ayo dong, Jeng. Jeng itu kan bisa nyanyi ya kan? Bisa kan? Lagu-lagu Melayu lama. Ah, tak apa. Meskipun lagu Melayu lama, yang penting bisa buat dansa-dansa ya, Jeng ya. Jangan lupa pakai lipstik merah. Gincu. Ya, jangan lupa pakai baju yang bagus. Ya, Jeng ya? Jeng, Tak usah. Jeng. Kemarin gimana lagu yang Jeng nyanyikan itu? Yang payung fantasi. Yang itu. Lenggang mengorak menarik hati serentak. Hey, siapa dia? Jangan lagi dong. Wajah sembunyi di balik payung fantasi. Bagus suaranya ya. Hey, siapa dia? Lenggang mengorak menarik hati serentak. Ai siapa dia? Wajah sembunyi di balik payung fantasi. Ai siapa dia? Siapa gerangan tuan? Cendrawasih. Ini kan kita rugi. Udah, sekarang libur. Pulang. Bapak, pulang langsung pulang. Maaf, Pak. Payung fantasi kemana dituju? Ai tunggu dulu. Bolehkah aku melihat seri wajahmu? Ai aku rindu. Ibu,
Dari mana kamu baru pulang? Bagaimana dapatnya asmara merajalela di hati. Tak dapat aku membantah, walaupun dahulu benci. Mulai ia berpantun, hatiku berdetik. Ku balas dengan senyum. Ibu, ibu. Untuk apa kau terus-terusan ikuti ibu? Ibu bisa pulang. Ayo pulang. Ayah pasti menunggu. Pak Parmin, Ya, Nan. tolong Pak. Tolong antarkan dia pulang lah. Pulang yuk. Anak pintar. Ayo, Semua sudah sudah malam. pecah. Pecah. Nurut kata ibunya ya. Tak ada lagi yang bisa dibalikkan. Di sini nggak baik buat anak-anak. Ya, pulang ya. Tangan ini bisa dibalikkan untuk memukul. Tapi hati ini tak bisa dibalikkan. Ayo, sudah malam ini. Nggak baik di sini. Ya, Pulang kau Rumi. ayo pulang sekarang ya. Ayo. Ibu, Ayo, anak pintar, anak pintar. ibu. Buah apel dalam kisah Adam dan Hawa membawa manusia dalam kisah penuh drama tak terduga. Botolimun Rumi membawa cerita-cerita masa SMA yang bicara tentang keindahan tubuh hingga bibir dalam keramaian gaya hidup yang tak bisa dihentikan. Sebenarnya aku tuh nggak bisa nanti kamu. Aku bisa memeluk kamu. Dia merayu. Aku tak akan bisa melupakan. Siapa yang memarahin kamu? Hajime! Aku nggak tahu kenapa kita harus bareng terus. Coba kamu lihat. SMA bareng.
SMA juga bareng. Jangan merayu. Aku itu tak akan bisa kamu kalahkan. Aku sama sekali nggak mau ngalahin kamu. Aku tuh mau ngambil hati kamu. Hati kamu aku ambil. Rumi, 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 dia punya pacar baru. Mbak, Bapak ada? Bapak lagi pergi. Oh, mau servis radio nih, Mbak? Oh, Bapak pulangnya tuh pasti malam. Tinggalin aja di dalam. Oh iya. Julia. Mau apa kamu, Rumi? Rumi, kamu itu harus kembalikan yang kamu ambil kemarin. Kamu itu sengaja kan mempermalukan. Makasih, Mbak. Ya. Mas. Kamu itu sengaja kan mempermalukan aku. Loh, Kembalikan, Kenapa kembalikan Rumi. aku harus kembalikan? Orang itu anugerah kok. Itu emang udah harusnya di tangan aku. Kamu nggak pantas bercanda kayak gitu. Nggak lucu. Itu yang punya aku, kembalikan, Rumi. Siapa yang lucu? Itu anugerah udah aku bilang. Rumi, aku bilang guyonanmu tuh nggak pantas. Kenapa kamu bilang aku nggak pantas? Kenapa? Orang tiba-tiba pas lagi main judo ada di tangan aku kok. Rumi, kalau kamu nggak kembalikan, aku nggak mau bicara sama kamu lagi. Karena apa? Karena kamu sudah tertarik sama orang lain. Sama Bima. Iya. Bima mana? Ada di situ. Enggak, Ada. Rumi, apa sih enggak? Rumi, jangan. Rumi, ada ibu. Rumi, ada ibu, Rumi. Rumi, kamu harus kembalikan pokoknya. Atau aku akan bilang sama ibu kamu untuk... Rumi itu punya ibu. Aku nggak suka ngeliat bibir kamu merah itu pakai lipstik. Jelek. Norak tau nggak sih ke ibu-ibu? Buat apa kamu pakai lipstik? Mau dansa-dansi? Rumi, Udah kayak kembalikan, perempuan murahan tahu? jahat kamu. Yulia, buka pintunya, Dok. Yulia, buka pintunya, Dok. Yulia. Iya, Ibu. Ya, Bu, ada apa? Ada apa di dalam? Yulia, masuk. Duduk sini. Kenapa bibir kamu? Coba Ibu lihat. Kamu pakai lipstik Ibu. Kamu tahu itu harganya mahal? Dok, kamu tahu tidak? Ayah kamu itu sedang susah reparasi radionya. Zaman berubah, orang-orang mulai beli TV. Kamu tidak boleh terus-terusan seperti ini. Kita semua sedang susah.
Ibu tidak mau hanya melihat kamu bermain dan bermain. Kamu harus berubah. Mengerti? Sekarang mana lipstik ibu? Maaf ibu, sudah habis Yulia pakai. Habis? Yulia, kamu itu jangan contoh ibunya Rumi. Jangan lihat yang aneh-aneh. Ibu tidak mau kamu itu seperti ini. Dengar, Nduk. Zaman baru itu sudah datang. Barang-barang baru itu akan ada di depan kamu. Jadi kamu jangan contoh yang aneh-aneh seperti ini. Kamu mengerti? Bersihkan itu. Kok bisa lipstik ibu habis? Tadi Rumi ke sini. Ibu kan sudah bilang dengan kamu, Yulia. Kalau kamu itu tidak boleh lagi dekat-dekat dengan Rumi. Kamu mau? Keluarga kita hancur seperti keluarganya Rumi. Kamu mau? Ya sudah, bersihkan. Rumi, kamu apa-apaan sih? Vampir patah hati. Rumi, aku mau masuk kelas. Vampir Cina balas dendam. Vampir Cina datang lagi. Pak Guru, Pak. Kalian ini apa lagi? Rumi nih, Pak. Rumi. Bibir siapa ini? Yulia, Pak. Yulia, ikut saya ke ruang kepala sekolah. Cium sampai jontor itu dinding cintamu. Sampai bubar sekolah. Yulia! Yulia! Yul! Maafin aku. Kenapa kamu selalu jahat kepada aku, Rumi? Iya, aku emang udah keterlaluan. Aku minta maaf. Kamu jahat, Rumi. Enggak, Yulia. Aku tuh sama sekali nggak ada maksud jahat sama Kamu kamu. itu jahat. Aku hanya ingin narik perhatian kamu. Karena Kamu aku sengaja mempermalukan aku karena depan aku banyak senang orang. setiap kali kamu natap aku ngerasa hidup. Kenapa kamu harus melakukan itu sih, Rumi? Aku sudah menangis dari kecil dari buat kamu. Aku juga nggak Tapi tahu kamu tak juga menjaga kenapa. sikap kamu. Aku nggak tahu kenapa semua jadi serba kacau, Yulia. Kamu selalu buat kekacauan. Dan aku juga nggak suka ngeliat kamu pakai lipstik. Norak kayak ibu-ibu. Kenapa sih, Rumi? Jangan sentuh aku. Kamu pergi dari aku. Aku nggak mau melihat muka kamu lagi. Kamu itu dari dulu cuma bisa mempermalukan aku, Rumi. Apa? Kamu marah sekarang? Aku nggak mau ngeliat kamu lagi. Aku mau kamu pergi sama aku. Rumi.
aku gila. Gila, Rumi. Aku nggak mau ketemu kamu lagi. Ibu. Yulia. Ibu dapat teguran dari kepala sekolah kamu. Supaya kamu itu tidak banyak bermain dengan Rumi. Ibu kan sudah bilang kalau Rumi itu hanya akan membuat kamu menangis. Kenapa sih? Kamu itu tidak cari laki-laki yang seperti ayah kamu. Yang tekun, rajin bekerja. Coba kamu lihat ayah kamu, Yulia. Bekerja siang malam, reparasi radio dari rumah ke rumah. Cari yang seperti itu, Nduk. Jangan hanya cari yang bermain-main saja. Ibu, pikiran ayah sudah tidak di sini, Ibu. Apa? Bilang apa kamu, Yulia? Bilang apa kamu tadi? Ibu, Yulia sudah dewasa. Yulia tahu pikiran ayah sudah tidak di rumah ini lagi. Dari mana kamu bisa berkata buruk seperti itu, Yulia? Aku tidak mengerti sama sekali. Kamu jangan bicara yang aneh-aneh. Sekarang kamu tidur. Zaman memang sedang berubah, Nduk. Tapi rumah ini tidak boleh berubah. Iya, bantu ya, Bu. We kunnen niet meer verder gaan. Ik heb besloten om weg te gaan. Pamit, Dek. Mas, aku bisa hidup di rumah ini. Ini rumahku. Bukankah kamu kesini karena ayahku yang tertarik? Sewaktu kamu dikeluarkan sebagai mekanik pabrik, melihat kamu bisa reparasi radio dan ayah memodali kamu. Lalu kita dinikahkan. Usiaku 16 tahun dan aku tidak tahu apa-apa, Mas. Kamu ingat itu? Zaman udah berubah. Het is over. Ik ga weg. Itu hanya alasanmu saja, Mas. Kenyataannya sekarang kamu gagal lagi. Kamu hanya mengikuti perempuan yang kamu impikan bisa menyelamatkanmu. Kamu gagal. Kau tidak bisa hidup berdampingan dengan orang gagal yang hanya menggantungkan keselamatan dirinya pada orang lain, Mas. Gila. Zaman udah berubah. Het is over. Ik ben weg. Klaar. Dag.
Yulia, perpisahan itu biasa. Menjadi sendiri itu juga biasa. Mati juga sendiri. Nanti kalau kamu dewasa, kamu akan mengerti. Kamu sebentar lagi ujian kan? Kamu akan jadi perempuan dewasa. Kamu cantik, Nduk. Kamu lembut. Tapi kelembutan kamu itu tidak boleh lemah. Kamu harus tegas. Dan kamu jangan khawatir. Ibu yang akan menghidupi kamu. Biar Yulia kunci dulu pintunya. Ibu jangan khawatir. Yulia pasti bisa menjadi seperti yang ibu inginkan. Ketika ayah pergi, ibu berusaha membuka jahitan dengan menukar beberapa radio bekas dengan mesin jahit. Namun uang tak cukup untuk membeli benang dan kain-kain. Hidup menjadi sulit. Namun ibu selalu bilang, ketika zaman berubah, gunakanlah tangan dan matamu untuk melihat berkah di sekitar. Yulia! Ayo berangkat. Bulan depan ibu itu akan bisa bayar uang sekolah kamu. Ibu sudah bilang ke sekolah kamu. Yulia. Ayo nanti terlambat. Ayo kamu segera berangkat, nanti terlambat kamu. Ayo cepat. Ibu mau ambil kain, cepat. Tragedi terasa menjadi ingatan yang slow motion. Ibu membuat sirup jambu dan menyuruhku membagi ke pedagang-pedagang kenalan ibu di pasar. Pedagang kain, kancing baju, buku, dan benang. Ya, mereka merasakan kehangatan ibu. Pedagang-pedagang yang merasakan kesegaran setup jambu ibu menukar kebaikan ibu dengan memberi ibu kain, benang, bahkan buku mode tanpa membayar terlebih dahulu agar ibu bisa memulai menghidupkan jahitannya. Yulia, kamu tahu kenapa ayahku menamakanku Rumi? Karena ayahku sangat mencintai puisi-puisinya Rumi. Bahkan aku sampai hafal salah satunya. Pada saat cintamu menyentuhku, aku pun menjadi gila.
hingga kawanan orang gila pun menjauhiku dan lari dariku. Bahkan kamu perlu tahu, kata-kata terindah dari pujangga manapun tak akan pernah menawan mantra yang kau sorotkan ke jiwaku lewat gerak alis matamu. Rumi. Kehangatan cinta menjadikan hidup keluarga seakan baru dimulai. Banyak pelanggan yang menjahitkan baju, meski aku tahu banyak dari mereka terpesona kecantikan ibu dan ingin diukur agar bisa berdekatan dengan ibu. Siapa namanya? Oh, si gadis itu yang duduk di muka pintu. Aku tergoda oleh senyumannya yang manis seperti madu. Siapa namanya? Ai, si Ikamayang yang sedang berdendang sayang. Siapa namanya? Si cantik jelita yang bikin hatiku gundah. Mulai saat itu hati rasa tak tentu, malam tak nyenyak tidurku. Ingin berkenalan, hati berasa malu, malu yang menanggung rindu. Siapa namanya? Oh, si gadis itu yang duduk di muka pintu. Aku tergoda oleh senyumannya yang manis seperti madu. Siapa namanya? Ai, si Ikamayang yang sedang berdendang sayang. Siapa namanya? Si cantik jelita yang bikin hatiku gundah. Mulai saat itu hati rasa tak tentu, malam tak nyenyak tidurku. Ingin berkenalan, hati berasa malu, malu yang menanggung rindu. Siapa namanya? Oh, si gadis itu yang duduk di muka pintu. Aku tergoda oleh senyumannya yang manis seperti madu, yang manis seperti madu, yang manis seperti madu, yang manis seperti madu. Yulia! Yulia, jangan gigit jari kamu. Itu tidak pantas untuk anak perempuan dewasa. Kamu tidak usah khawatir. Ibu sudah selesaikan semua jahitan. Kamu besok tetap bisa sekolah. Yulia nggak mau sekolah, Ibu. Yulia nggak bisa melihat Ibu seperti ini. Yulia mau di rumah aja. Yulia mau bantu Ibu. Yulia,
Yulia, tangan ibu itu udah luka-luka. Yulia mau di rumah. Yulia, dengar ibu. Lihat. Semua pekerjaan itu resiko, Nduk. Kalau kamu jadi penjahit, kamu akan tertusuk. Lihat, luka. Semuanya biasa. Itu resiko. Tapi kamu akan kebal olehnya dan kamu tidak boleh menyakiti diri kamu sendiri. Coba lihat tangan kamu. Tangan kamu ini berkah untuk menolong orang, menulis, bekerja. Kenapa kamu sakiti tangan kamu seperti ini? Lihat sidik jari kamu. Lihat. Kenapa setiap orang sidik jarinya berbeda, Yuli? Karena dia harus menjadi dirinya sendiri. Dan kamu harus hidup dengan tanganmu sendiri. Ibu buktikan itu. Yulia, sini. Duduk sini. Duduk sini, Yulia. Lihat itu. Kamu gambar itu. Bantu ibu. Kenapa kalian rampas semua? Hah? Apa kalian mau mengambil barang ini? Ini milik ibunya yang sudah pergi. Anakku ini rindu padanya. Apa tidak boleh? Televisi yang baru datang membawa kisah-kisah drama dengan iklan yang mempesona. Masuk ke dalam jantung hati keluarga kami. Hidup menjadi berdegup. Drama televisi masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga Rumi pindah dan Rumi tak lagi memberiku kabar. Aku masih berharap bertemu di Menara Cinta. Aku tahu dia selalu memberi pesan di botol. Namun kini botol itu seperti botol Aladin yang penutupnya terlepas. Aku bahkan tidak tahu dia ada atau kerinduanku membuatku merasakan kehadirannya. Rumi? 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 Rumi, kamu di mana? Rumi, keluar! Rumi! Rumi, kamu di mana? Rumi.
Kamu di mana? Umi, jangan main-main lagi dengan aku. Yulia, ini botol limon terakhir yang aku simpan untukmu. Kamu pasti haus mengayuh sepedamu ke sini. Minumlah. Minumlah, mungkin suatu ketika kamu akan minum dari botol-botol beragam negeri ini. Dari laki-laki yang pasti banyak mencintaimu. Aku seperti botol dari pabrik ayahku. Hanya jadi kisah masa lampau. Botol rombengan yang pantas dibuang ke tengah laut. Kini aku di universitas. Tetap saja aku dan Rumi tak pernah bertemu. Hanya pesan di botol yang mempertemukan kami. Seperti kisah botol ajaib dalam dongeng yang mempertemukan dua kekasih, segalanya bisa terjadi. Ya, sebuah panggung latihan teater menjadi panggung pertemuan baru kami. Nafasku hanya tinggal separuh, telah terambil ketidakberdayaan. Nafasku juga hanya tinggal separuh, Romeo. Telah... Kalau lupa kelupang pembisik. Itu di bawah ranjang. Hei, pembisik. Cepatkan baca dialogku. Pembisik. Nafasku hanya tinggal separuh jiwa. Nafasku hanya tinggal separuh jiwa. Nafasmu hanya tinggal separuh hidup. Nafasmu hanya tinggal separuh hidup. Ciumlah aku, Yulia. Ciumlah aku. Kemarilah kamu, Yulia. Kemarilah. Nafas kita menjadi satu keutuhan hidup. Kemarilah kamu. Kemarilah. Kamu ngapain di dalam situ, Rumi? Kamu keluar. Yulia, keluar kamu. Kamu kenapa? Dia kemarin kita. Dia kan pembisik kita. Kamu tuh mau ngintipin aku ya? Dia itu pembisik kita. Kenapa kamu tidak bilang sama aku? Kamu juga ngapain? Kenapa kamu jadi marah-marah? Mau bikin kacauan kamu. Tenang, Pak, tenang. Ini masalah pribadi. Sebentar. Yulia. Yulia. Kenapa kamu pergi tanpa memberitahu aku, Rumi? Bukankah kamu yang menyuruh aku pergi? Bukankah kamu yang melarang mata aku untuk tidak lagi menatap kamu karena mengacaukan segalanya? Bukankah kamu yang bilang cinta itu tidak mudah? Cinta itu selalu penuh dengan kekacauan. Sama seperti menunggangi ombak. Maka kita harus berani meluncur di atasnya. Baru dialog.
untuk menikmati gelombang itu. Ini Bukan baru untuk kehidupan. yang meninggalkan pesan di botol. bukan baru. Lebih baik tenggelam daripada menjadi botol yang terapung apung tanpa jiwa Percakapan. di lautan. Kehidupan. Kenapa kamu pergi tanpa memberitahu aku, Rumi? Kemudian datang rasa sayang, mulai wajahnya terbayang. Setiap waktu terkenang, akhirnya aku bertunang. Aku nggak mau dengar cerita sedih atau cerita tentang jambu atau tebu. Iya. Aku janji ini bukan cerita soal jambu atau tebu, tapi ini soal duk. Tuh kan kamu tuh ngejek aku kan? Aku sama sekali nggak ngejek kamu. Ini kenyataan kok. Orang aku cuma ambil perhatian kamu. Rayu. Enggak, serius. Ini cerita soal buah duku yang aku gak akan pernah lupakan seumur hidup aku. Dan ini cerita benar-benar bikin aku malu. Cerita gini. Gimana? Cerita tentang seorang tetangga perempuan aku yang sangat baik. Dia selalu mengirimkan aku makanan. Tanpa sepengetahuan aku. Nuwun. Rumi. Rumi, saya bawakan duku dan kelengkeng ya. Saya taruh sini. Ragukanlah segalanya, Romeo. Ragukanlah adanya kebaikan hati. Tapi jangan pernah kau ragukan cintaku, Romeo. Karena hidupmu akan mati. Juliet. Romi, cinta adalah bumi, tempat aku berdiri dan berpijak. Kalau cinta kita menjadi gempa dan menyeretku ke bawah, maka Tuhan, Sang Maha Cinta, akan membawa aku ke atas, ke langit-langit. Kata-katamu adalah nyawa bagi kalimatku. Kalaupun cinta kita menjadi gempa dan menyeretku ke bawah, maka Tuhan yang Maha Cinta akan membawaku ke atas, ke langit-langit. Awan-awan akan Stop. Kamu kenapa nggak apal-apal dialognya? Hah? Rumi, keluar. Rumi, kamu ini cuma pembisik. Romeo di sini bukan kamu. Kenapa kamu baca keras-keras semua dialog? Kamu ini cuma pembisik. Iya Pak. Maaf Pak. Kamu mengacaukan semuanya. Dan saya nggak mungkin memakai kamu. Pergi kamu. Iya Pak.
Aku sama sekali nggak mau mengacaukan kamu. Tapi kata-kata di dalam naskah ini Woi, menghidupkan cepat diri. kamu keluarin. Kamu tuh saya pecat. Iya, iya, Pak. Aku hanya sekedar menjalankan perasaanku, Yulia. Ngomong soal romantis, kamu belum cerita sama aku tentang pacar-pacar kamu. Pacar-pacar aku apa? Aku nggak punya pacar, Rumi. Nggak mungkin, pasti banyak. Dan romantisnya itu pasti seperti di film-film. Ya kalau misalkan mereka ke rumah, itu bukan salah aku dong. Sukanya selalu membangkang, tak tahu di belakang ternyata ada lubang. Kau tak mau dibilang nanti kamu masuk ke dalam. Gimana kita mau jodoh, Rumi? Kita bertemu, lalu kita berpisah. Kita sama aja, Rumi, kayak batu-batu di candi ini. Berantakan dan berserakan. Walaupun batu-batu di candi ini tuh berantakan dan berserakan, tapi relief dalam batu-batu dalam candi ini tuh nggak akan pernah hilang sampai kapanpun, Yulia. Sama aja, sama ingatan akan kamu, Yulia. Walaupun 100 gunung dalam negeri ini meletus, tapi ingatan akan kamu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Iya. Rumi, kamu itu aneh. Romantis dalam kata-kata kamu. Tapi di kenyataan, kamu itu penuh dengan kekacauan. Kamu itu seenaknya. Yulia, 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 aku rombengan. Iya, kamu itu rombengan. Aku emang rombengan. Kenapa kamu ke menara? Meninggalkan pesan-pesan untuk aku. Tapi kamu tidak berani menemui aku. Ya karena aku emang rombengan, Yulia. Iya. Aku akuin aku rombengan. Iya, kamu itu adalah Romeo rombengan yang tidak berani menemui Yulia. Kenapa? Karena kamu itu pengecut. Ya kan, Rumi? Kamu akuin aja, kamu itu pengecut. Aku akuin aku rombengan, aku nggak berani nemuin kamu, aku rombengan. Rumi, jangan, Rumi, jangan. Kamu lepas, kamu jangan pegang aku, kamu diam di situ. Jangan sekali-sekali kamu dekat sama aku. Kamu lihat aku seperti rombengan. Rumi, tunggu dulu. Kamu diam di situ, Yulia. Kamu diam di situ. Rumi, bukan itu maksud aku. Kamu diam di situ, kamu nggak usah dekat-dekat sama aku. Kamu ingat, waktu pabrik limun ayah aku tutup, di depan semua orang, di depan kamu, di depan keluarga kamu, aku ngerasa seperti sampah. Aku terbuang, aku nggak punya apa-apa. Bukan itu maksud aku, Rumi. Ya kamu diam di situ. Waktu itu juga kamu nggak berbuat apa-apa kan? Tapi aku masih kecil, aku tidak mengerti. Aku tahu, Yulia. Semua orang larang aku. Anak-anaknya dekat sama aku. Itu karena aku bandel, aku nggak punya teman, aku nggak punya siapa-siapa. Aku minta maaf, Rumi. Aku minta maaf. Kamu nggak perlu minta maaf sama aku. Nggak perlu, Yulia. Aku yang salah sama kamu. Aku yang salah karena aku nggak berani nemuin kamu. Aku mau cerita sama kamu. Kami pindah, Yulia. Aku kehilangan semuanya. Ibu ninggalin ayah.
Sama seperti kisah dalam drama. Ketika frustasi, kekerasan itu lahir. Ayah sering bertindak kasar pada ibu.